Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Hai Sobat Kreatif, ketemu lagi di Guru Keliling untuk edisi hari ini. Nah, sekarang kita akan segera berangkat untuk menjemput Ibu Fitri dan kita akan bawa langsung ke rumah salah satu siswanya. Ikutin perjalanan kita terus ya di Guru Keliling. Hai Sobat Kreatif, sekarang kita udah sampai di rumahnya Bu Fit. Nah, mudah-mudahan Bu Fitnya ada di rumah ya. Kita ketok dulu yuk rumahnya. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam, baiklah Ibu. Ternyata Bu Fitnya udah siap nih Sobat Kreatif. Langsung aja yuk kita ajak ke rumah salah seorang siswanya. Ibu, kita berangkat. Sekarang kita sudah sampai di rumah salah satu murid dari Bu Fit ini di SLB Baso, yaitu Tia ya Bu? Ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke rumahnya Tia. Ikutin terus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, kami dari Guru Keliling Bu. Iya, terima kasih. Silakan Ibu. Hai Sobat Kreatif, senang banget kita bisa ketemu lagi hari ini di acara Belajar di Pro2, Guru Keliling. Nah, seperti biasa Sobat Kreatif, kita ketemu dengan salah seorang guru dan juga muridnya. Tadi kita udah jemput gurunya, udah kita anterin langsung ke rumah muridnya yang ada di lokasi sekarang ini nih Sobat Kreatif. Selalu 1 jam ke depan barengan aku Irvi Anissa ya. Kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol sama guru dan juga muridnya. Kita sapa dulu nih gurunya. Assalamualaikum Ibu Fit.
Waalaikumsalam Kak Irti. Apa kabar Bu Pit hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Sehat Irtina ya? gimana? Semangat juga kayaknya ya Bu? Insya Allah sama. Sama-sama sehat dan semangat kita hari ini karena senang banget bisa ketemu lagi sama Ibu dan juga sama salah seorang murid Ibu hari ini yang akan belajar bersama kita ya Bu ya. Oke, boleh kalau gitu kita kenalan dulu sama murid kita Bu. Silakan Ibu perkenalkan murid kita. Oh baik. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran itu bersama murid dari SLB Baso yang bernama Aftia Sarda. Oke, panggilannya Tia. Tia. Halo Tia. Boleh dipakai mic-nya sayang? Nah, halo Tia. Halo Bu. Apa kabar? Baik. Iya, Tia suaranya dikerasin lagi ya, biar lebih semangat lagi ya. Oke deh. Hari ini pembelajaran Ibu bersama Tia tentang apa nih Bu? Hari ini kita akan belajar itu pembelajaran tematik yang menggabungkan pembelajaran antara IPA dan matematika. Nah, Oke. untuk materinya itu mengenai kerangka manusia Tentang dan kerangka manusia dan bangun datar. dan bangun datar. Oke, kalau gitu sahabat kreatif, kita langsung aja yuk simak pembelajaran bersama Ibu Pit dan juga Tia dari SLB Baso ini tentang kerangka dan juga bangun datar ya Bu? Iya, benar Silakan Bu Pit. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan pelajari itu tentang kerangka manusia. Nah, untuk pembelajaran ini Ibu telah mempersiapkan materi untuk Tia ya. Tunggu sebentar. Nah, materinya udah disiapin sama Bu Pit nih untuk Tia, udah dibawa tadi dari sekolah ya Bu ya. Oke, itu dia kerangkanya ya Bu. Ya. Mhm. Nih, untuk pembelajaran ini nanti kita akan pelajari tentang apa-apa saja bagian dari rangka manusia. Ya, Tia. Nah, Tia sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap, oke. Nah, sebelumnya kita kan sudah juga mempelajari mengenai rangka manusia ini. Apakah Tia masih ingat pelajaran sebelumnya? Ingat. Ingat? Jadi rangka manusia itu terbagi dari apa? Lupa? Oke, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Nah, jadi rangka manusia itu merupakan bagian-bagian dari tubuh yang ada pada manusia. Nah, untuk rangka manusia itu dia terbagi atas 3. Masih ingat ya? Apa saja yang pertama? Tangan. Ada tangan. Apa lagi? Kaki. Ada kaki. Mata. Ada mata ya. Nah, untuk bagian rangka manusia itu terbagi atas 3. Nah, Tia harus ingat yang pertama itu ada yang namanya rangka kepala atau tengkorak. Tia masih ingat? Ingat. Kemudian yang kedua itu ada namanya yang rangka badan. Ingat ya? Ingat. Nah, rangka badan kita. Kemudian yang ketiga itu ada rangka anggota gerak. Nah, yang anggota gerak ini terdiri dari apa saja? Yaitu tangan dan kakinya. Nah, coba sekarang untuk lebih jelas, coba Tia perhatikan gambar yang Ibu kasih ini. Nah, ini ada gambar kerangka. Sama ya. Nah, bagian rangka manusia yang pertama itu namanya adalah Kepala. bagian kepala atau yang disebut dengan tengkorak ya. Kemudian yang kedua itu ada badan. Nah, yang mana Tia punya anggota badan? Mana yang badan Tia? Ini merupakan rangka, bagian dari rangka kita. Kemudian yang terakhir itu ada namanya rangka anggota gerak. Yang rangka anggota gerak itu adalah tangan dan kaki. Coba Tia, sekarang bisa enggak kaki atau tangannya digerakkan? Coba gerakkan tangannya. Bergerak tangannya? Ya. Itulah yang dinamakan dengan anggota Ya. gerak. Nah, dengan anggota gerak inilah kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Contohnya, dia bisa menulis, dia bisa makan, bisa berdoa. Kemudian, agar kita bisa berpindah tempat, tentu ada satu lagi yang namanya anggota gerak. Apakah itu? Yang bisa memindah-mindahkan kita ke tempat lain? Kaki. Ya, kaki. Itu adalah bagian dari rangka manusia. Nah, yang mempunyai anggota gerak ini apakah cuma manusia? Tidak. Tidak. Apalagi contohnya apa namanya tuh yang makhluk lain yang mempunyai anggota gerak? Ada yang namanya hewan. Jadi tidak hanya manusia, tapi hewan juga memiliki anggota gerak. Nah, oleh karena itulah manusia dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian apa lagi? Manusia itu dalam anggota geraknya itu terdiri atas tulang. Tulang itulah yang dilapisi dengan otot sehingga kita bisa menggerakkannya. Kalau hanya tulang, bisakah kita bergerak?
Tidak. Tidak. Makanya ada yang namanya anggota gerak yang dibantu dengan otot. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dalam anggota gerak kita itu ada yang namanya anggota gerak aktif dan anggota gerak pasif. Nah, dia harus tahu yang anggota gerak aktif itu adalah otot. Tanpa adanya otot bisa tulang bergerak? Tidak. Ya, kemudian ada yang namanya anggota gerak aktif. Tadi aktif, kemudian ada yang pasif. Yang pasif itu adalah tulang. Ya, apakah dia mempunyai tulang? Ya. Mana? Di mana letaknya? Di dalam Tulang. di dalam kulitnya. Nah, kalau tidak ada tulang, bisa otot kita bergerak? Tidak juga, ya. Nah, itu dia. Sekarang coba Tia, Ibu minta untuk membaca yang ini, materinya sini sampai sini. Coba Tia baca. Hewan dan manusia dapat bergerak secara aktif. Hal ini disebatkan ke manusia dan hewan memiliki alat gerak dan dalam sebagai pengatur gerak manusia dan hewan. Bergerak untuk menanggapi rangsangan. Nah, jadi itulah tadi yang Tia baca itu hewan dan manusia itu dia bergerak secara apa nih Tia? Secara aktif ya. Karena hal ini disebabkan manusia dan hewan itu memiliki yang namanya rangka. Kalau tidak ada rangka, manusia dan hewan tidak akan bisa bergerak secara aktif ya. Nah, kemudian ini lagi. Di sini dijelaskan bahwasanya gerakan yang ada pada manusia terjadi karena adanya kontraksi otot. Mana yang bacaannya otot ya? Ini ya, yang bisa menggerakkan tulang ya. Nah, sekarang coba Ibu minta Tia untuk menunjukkan bagian anggota gerak yang namanya tengkorak. Itu namanya tengkorak. Kemudian tengkorak itu adanya di atas atau di bawah? Di atas. Kemudian apa lagi? Yang anggota gerak yang kedua itu namanya badan. Mana yang anggota badan? Ini adalah badan nih, badan kita ya. Kemudian ada lagi yang namanya rangka gerak, kaki dan tangan. Mana yang kaki Tia? Kakinya mana? Kaki ya. Kemudian ada yang tangan. Nah, kemudian apa lagi? Pergerakan pada manusia itu terjadi karena adanya otot yang melekat pada tulang ya. Sehingga dengan alat gerak tersebutlah manusia dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian apa lagi?
untuk menunjang tegaknya badan kita membutuhkan rangka. Ya. Iya, coba bayangkan kalau di anggota tangan kita ini sebelah dia layu, tidak bisa digerakkan, bisa kita melakukan aktivitas? Enggak. Tidak. Ya, kemudian apa lagi? Anggota gerak ini juga memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, misalnya Tia dari rumah ke dapur menggunakan anggota gerak apa? Kaki. Kalau Tia mau mengambil sesuatu menggunakan anggota gerak apa? Tangan. Jadi itulah tadi bagian dari rangka manusia. Ya, ada terbagi atas tiga. Sekarang coba Tia sebutkan sendiri apa saja nama-nama rangka manusia. Keraskan suaranya. Coba. Kepala, Tangan, badan, ya, badan kaki. dan kaki. Ya, itu adalah bagian dari rangka manusia. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang dinamakan dengan pergerakan pada tangan. Kalau seandainya kita tidak melakukan pergerakan dengan lincah, apakah itu aktif atau pasif? Aktif. Nah, kalau aktif itu kita dapat melakukan sesuatu dengan leluasa. Akan tetapi kalau yang pasif itu kita hanya monoton, tetap saja tidak ada pergerakan. Ya, itu dia. Nah, sekarang coba ini, Ibu perhatikan, Ibu kasih Tia sebuah gambar. Coba Tia perhatikan. Ini ada gambar yang Ibu kasih. Ini adalah bagian dari rangka manusia. Nah, coba Tia perhatikan, ini tadi apa namanya? Tengkorak. Bisa Tia menuliskan nama ini tengkorak? Bisa Tia menuliskan? Bisa. Coba ambil pensil. Tuliskan di sini apa namanya? Tengkorak. Apa saja hurufnya? Ada huruf apa saja? Coba Tia baca dulu yang ditulis itu apa tulisannya. Coba, apa yang bacaan dari tulisan itu? Tengka. Ada eng-nya. Mana? Tengka. Ini K bacaannya ini. Dia teng. Kalau teng apa tambahannya? T-nya ditambah sama N dan G. Nah, ini hapus lagi. Bagus-bagus buatnya. Teng. Apa tuh? Eng. Ingat, eng tuh hurufnya apa? N sama G. tulis. Teng. Apa lagi? Ko. Kalau ko hurufnya huruf apa? K sama A. Kalau ko K sama apa? Ko. K sama O. buat tulis. Tengkorak. Apa tuh hurufnya? R A. Rak. Mulut Ibu terbuka, di ujungnya apa hurufnya tuh? Rak. Tengkorak. Ingat huruf apa di belakangnya? Huruf apa? Huruf K. Nah, sekarang coba Tia baca yang ditulis. Keraskan suaranya. Tengkorak. Tengkorak. Nah, kemudian apa lagi yang kedua tadi? Ada yang namanya rangka anggota kita ini. Yang kedua ini apa namanya? Tangan. Yang ini dulu. Ini sampai sini. Badan. Coba Tia tulis. Oke. Coba Tia baca yang ditulis. Apa bacanya? Badan. Badan bacanya ini. Ini apa nih? Ba ditambah N. Ban. Dia ba, bukan ban. Apanya harus dia hilangkan? N. Hilangkan N. Jangan salah-salah lagi. Ingat-ingat ya.
Oh, dihilangkan N-nya jadi apa bacaannya? Badan. Nah, badan. Kemudian yang anggota gerak selanjutnya apa lagi? Ada ini apa namanya? Ini apa nih? Tangan. Tangan. Coba tuliskan tangan. Apa saja hurufnya? Tangan. Apa di belakangnya tuh? Ngan. Ah, iya. Nah, coba Tia baca. Tangan. 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 Ini lagi yang terakhir yang di bawahnya apa namanya ini? Kaki. Kaki. Coba Tia tuliskan. Nah, baca lagi. Kaki. Benar? Nah, Betul? betul. Nah, betul ya. Ya. Jadi sekarang Tia ada bisa mengingat apa saja bagian dari anggota gerak itu. Apa saja? Coba apa saja pembagian rangka? Tia bacakan dari yang pertama. Tengkorak. Tengkorak, Tangan. yang ada tangan, Badan. badan, Kaki. sama Kaki. kaki. Tia punya semua anggota tersebut. Nah, Yang semua yang kita miliki harus kita Syukuri. syukuri karena kita masih diberikan kelengkapan tengkorak ya, ada badan, ada tangan dan juga ada kaki. kaki. Nah, sekarang coba Tia bacakan ini pertanyaan yang pertama. Tulislah 3 bagian rangka manusia. Coba bisa Tia menuliskan. Mana? Ini dia ada rangka. Apa saja Rangka tadi 3? kepala. Nah, ada rangka. Badan. Kemudian ada Rangka gerak. anggota gerak. Coba Tia tuliskan. Kak Irvi, apakah mempunyai semua anggota rangka badan ini? Alhamdulillah Ibu, ada semuanya ya. Ada semua. Tapi jadi nyimak juga tadi waktu Ibu ngasih penjelasan ke Tia gitu ya. Jadi nyimak belajarnya, terus juga nyimak seperti apa Tia menanggapi pelajarnya dari Ibu tadi. Jadi kalau Tia ini disabilitasnya itu apa Ibu? Gimana? Jenis disabilitasnya apa nih kalau Tia ini Bu? Tunagrahita. Tunagrahita ya, yang ringan gejalanya Bu ya. Nah, apa sih Bu bedanya kalau ngajarin Tia dan teman-teman yang lain? Kalau ngajarin Tia dengan teman-teman yang lain, ya kalau Tia mungkin sudah kita ketahui ya untuk menulis itu dia masih sering menambahkan huruf atau Seperti yang tadi ya Bu ya. Jadi memang untuk pembelajaran di kelas itu dia memang anak-anak ini memang harus didampingi setiap apa yang diberikan instruksi, kita harus langsung melihat atau menanggapi dari hal-hal yang kita berikan kepada anak-anak. Jadi memang dibimbing satu-satu gitu ya Bu. Oke. Teman-teman Tia di kelas ada berapa orang Bu? Sekarang semuanya itu ada 7. Ada 7 orang, berarti nggak terlalu sulit ya Bu ya untuk mendampingi satu-satu. Sulit juga ya Bu. Butuh tenaga Tetap ekstra juga ya Bu ya 7 orang gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau Tia yang dirasakan sekali, mungkin sekarang ini memang sedang berjuang untuk gimana supaya nulis dengan lancar ya Bu ya. Oke. Nah, udah siap Tia buatnya? Belum ya? Oke. Kalau niru udah bisa pasti ya Bu ya? Baru bisa. Iya. Itulah. Semangat ya Tia. Si Tia ini semangat belajarnya tinggi. Nah, yang penting itu dulu ya Bu, Iya. semangatnya dulu. Mau belajar terus semangat itu dulu yang penting. Jadi kalau di sekolah rajin ya Bu ya? Rajin. Rajin sekali. Ya Tia. Iya. Di rumah juga mudah-mudahan rajin juga ya, bantu nenek sama kakak-kakaknya ya Bu. Nah, kalau siswa kita yang ada di SLB Baso ini Bu, kan kayaknya tinggalnya jauh-jauh gitu ya Bu ya. Nah, kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, belajar online-nya itu gimana Bu? Kalau untuk pembelajaran online tuh kalau daring tuh memang tidak memungkinkan sekali. Oh gitu ya Bu. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran itu memang guru-guru di sekolah melakukan home visit langsung menemui anak. Oh, jadi memang langsung. Iya. Jadi satu-satu Bu ditemuin Ya, dalam setiap hari itu. Iya. Itu biasanya kita kasih waktunya itu per shift. Oh gitu. Jadi dalam satu hari misalnya kalau Bu Pit nih bisa mengunjungi berapa siswa? Kalau untuk Bupit mengunjungi siswa itu
kalau satu hari itu karena keadaan lokasi ya, Iya. itu mungkin yang tercapai itu hanya 1 atau 2 orang. 1 atau 2 orang aja yang bisa ya Bu ya, karena memang lokasinya cukup jauh gitu ya, dan biasanya juga belajarnya kan butuh waktu juga ya Bu. Iya. Jadi Ibu mengantarkan soal Mengantarkan di situ, soal ya, kemudian kemudian menjelaskan sebentar, dijelaskan. kemudian ya tinggal tugas-tugas. di visit selanjutnya nanti dijemput tugas-tugasnya begitu ya Bu. Iya. Oke. Tapi kalau untuk yang tingkatan SMA Tia itu kadang anak-anak ini yang menjemput ke sekolah. Oh, jemput ke sekolah Iya. sendiri. Jadi Ibu tetap standby di sekolah dong? Tetap. Oke. Oke, yuk kita lihat dulu Bu jawabannya Tia nih untuk yang nomor 1 sebelum Iya. kita break sebentar lagi. Silakan Bu. Coba Tia, apa tadi? Tuliskanlah 3 bagian rangka manusia. Yang pertama apa Tia? Rangka kepala. Ya, biasanya juga sudah benar ya. Yang kedua ini apa lagi? Rangka badan. Rangka badan. Bagus. Yang ketiga? Rangka anggota gerak. Ya, Rangka adalah gerak itu tangan dan kaki tadi ya Tia. Kak Ibu udah ngerti juga sekarang Bu. Iya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya kita sambung nanti ya Bu ya, Oke. di segmen yang kedua. Jadi untuk sahabat kreatif jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan lagi pelajaran Ibu Pit dan juga Tia sesaat lagi. Tetap bersama kami di Guru Keliling. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Oke, sahabat kreatif, balik lagi kita di acara Guru Keliling. Tentunya masih bersama Ibu Pit dan juga bersama Tia. Nah, Bu Pit tadi kita terakhir sampai di tugasnya Tia ya Bu ya? Ya, kayak gitu. Oke, kita lanjutin lagi nih Bu tugasnya Tia. Silakan Ibu. Oke. Nah, sekarang Tia lanjutkan lagi menjawab pertanyaan yang nomor 2 ya, Tia. Nah, coba sekarang Tia baca dulu apa itu soalnya. Hewan dan manusia dapat bergerak secara aktif karena Jadi, hewan dan manusia dapat bergerak secara aktif karena apa, Tia? Karena apa ini? manusia dan hewan memiliki alat gerak Pakai lengkap ya. dan dalam. Ya, itu dia.
Jadi hewan dan manusia itu dapat bergerak secara aktif karena dia memiliki alat gerak, rangka, dan saraf. Ya. Sekarang Tia coba tulis ini. Lanjut aja di sini ya Tia. Karena manusia, apa tuh bisa manusia ya, dan hewan apa itu hurufnya? Hewan memiliki apa tuh hurufnya? Miliki. Kita lagi ya. Miliki. Coba baca dulu apa yang ditulis. Memiliki. Betul, memiliki. Ini apa lagi nih sambungannya? Liki. Benar itu memiliki tulisannya. Baca ini lagi. Ini apa nih? K sama I? Memiki nih. Memikili. Benar itu tulisannya memiliki. Ganti lagi. Memiliki. Terbalik letaknya ya. Harusnya mana yang dulu daripada ki? Mana yang dulu? Kalau memiliki memiliki. Itu baru. Coba Tia baca. Hewan manusia dan hewan memiliki Rangka. Sama apa tuh tambahannya ra tuh? Tambah n sama rangka. Benar itu bacanya rangka. Ya, coba Tia baca. manusia dan hewan memiliki rangka. Lanjut. Soal nomor 3-nya lagi. Sekarang Tia coba baca soalnya. Manusia dan hewan bergerak untuk menanggapi. Menanggapi apa? Manusia dan hewan bergerak untuk menanggapi. Sini coba Tia baca. Manusia dan hewan bergerak untuk menanggapi apa di belakang ini? Ransang. Di belakangnya tambah a sama n. Rangsangan. Tulis untuk menanggapi. Untuk menanggapi rangsangan tadi ya Bu ya? Iya. Sesuai dengan teks yang tadi udah dibaca juga sama Tia ya. Jadi soalnya itu dikaitkan dengan teks yang sudah teks yang tadi, betul.
Tuh. Kalau membaca juga Tia sepertinya juga masih harus mengeja dulu ya, Bu? Iya. Oke. Pelan tapi pasti ya Tia. Tapi pasti betul. Gak apa-apa ya pelan-pelan tapi Iya. pasti gitu ya. Pelan. Oke. Jadi kalau di rumah itu biasanya Tia belajar sama kakak-kakaknya mungkin ya, Bu? Ya. Tia kalau di rumah belajar sama siapa? Kakak. Sama kakak ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi Tia. Ada 2 soal lagi nih. Nanti kita lanjut materi selanjutnya. Nah, Ayo Tia. Baca lagi soalnya nomor 4. ya. Pegalangan Ulang lagi. Per begelangan Pergerakan pada manusia tersebut nih. terjadi Ah, karena adanya sistem sistem apa? sistem Sistem dan titik-titik ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi pada teks tadi. Jadi, pergerakan pada manusia terjadi karena adanya sistem. Mana letaknya di sini, Tia? Pergerakan nih, coba Tia baca di sini. pergerakan pada manusia tersebut Oh, tidak. Ulang lagi. Jangan asal tebak bacanya. terjadi Ya. karena adanya sistem Sistem. Ini apa nih? langkah Ya, dan sistem otot jadi pertanyaannya apa tadi? Pergerakan pada manusia terjadi karena adanya sistem. Sini tadi dia. Mana tadi dia? Sistem rangka dan sistem otot. Ketemu jawabannya. Sekarang bisa dia tuliskan. Iya. Mana pensilnya? Jawabannya berarti rangka dan otot. Iya. Oke, Rangka silakan. dan sistem rangka. Rangka dan otot, silakan dia tulis. Di mana yang rangkanya ditulis? Rangka Rangka dan apa tadi dia? otot iya. Oh, udah pinter ya. Nah, sekarang yang terakhir, satu lagi. Baca soalnya dia. langkah pada Ulang lagi, jangan asal tebak. langkah dapat digerakkan Terus karena ada titik-titik. Ada titik-titik. yang melengkap
Ada Ya. rangka. Apa tuh yang melekat pada rangka, Bu? Nah, kita lihat lagi pada teksnya. Ya. Jadi, mana tadi? Rangka dapat digerakkan karena ada otot yang melekat pada rangka. Jadi di sini jawabannya karena ada otot. Oke, ngerti ternyata Tianya ya. Itu jawabannya yang terakhir ya, Bu ya. Iya. Oke. Iya. Oke, karena dia sudah menjawab pertanyaan mengenai rangka. Untuk yang materi itu kita sampai di sana dulu. Kita lanjut lagi materi Oke. selanjutnya. Ya. Nah, berarti materi yang pertama tadi udah selesai ya, Bu ya? Iya. Iya, sekarang kita masuk ke materi kedua. Ini pelajaran kesukaannya Tia nih. Iya. Dia suka matematika kan? Silakan Bu Pin. Ya. Sekarang kita lanjut lagi materi selanjutnya, itu materi matematika tentang bangun datar. Tia tahu apa itu bangun datar? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Apa saja contohnya kalau tahu? Ayo. Nah, yang pertama itu ada namanya persegi. Sekarang coba Tia lihat gambarnya. Ada nggak gambar persegi? Tangan bagusnya mana? Itu persegi. Panjang. Panjang. Kalau yang persegi saja. Iya. Ini ada namanya bangun persegi. Pada gambar A dan B itu merupakan bangun persegi. Kalau yang ini, yang dua ini, C sama D, ini apa namanya bangunnya? Persegi panjang. Ada nampak perbedaan antara persegi dan persegi panjang? Apa perbedaannya? Kalau yang persegi, Jam. Nah, kalau yang persegi itu sisi-sisinya semua sama. Antara sisi yang di sebelah sini sama yang di sini itu sama sama panjang. Nah, untuk persegi dia mempunyai berapa sisi, Tia? 4. Pintar. Coba Tia tunjukkan mana yang 4 tuh. 1, 2, 3, 4. ini sisi atau sudut? Tutut. Sudut. Kalau sisinya yang mana? Tuh, hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi persegi itu dia mempunyai 4 sisi. Untuk persegi dia setiap sisinya itu sama panjang. Kalau yang ini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Sama. Sama. Antara persegi dan persegi panjang sama-sama memiliki 4 sisi. Apakah pada persegi panjang setiap sisinya sama panjang? Sama. Coba kita cek. Apakah sisi ini sama panjang? Tidak. Itu perbedaannya ya. Kalau pada persegi semua sisinya itu sama panjang. Pada persegi panjang berbeda. Kalau persegi panjang, sisi yang berhadapannya yang sama panjang, Tia. Nah, yang ini dia berhadapan sama sisi yang ini. Tentunya sama panjang. Kemudian kita lihat lagi. Ada yang namanya persegi. Ini gambar apa nih, Tia? Segitiga. Segitiga. Apakah semua segitiga ini sama bentuknya? Tidak. Apakah segitiga termasuk bangun datar? Ya. Iya, pintar. Di atas dulu, Tia. Nah, jadi setiap persegi ataupun bangun datar itu dia tidak memiliki ukuran yang sama. Pada segitiga yang pertama itu namanya segitiga apa? Coba Tia baca. Segitiga sama sisi. Ya ini namanya segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi? Kenapa? Kenapa Kak Irvi? Coba bantu Kak. Waduh, susah nih pelajaran matematika. Karena semua sisinya sama panjang, Bu. Oh iya, betul. Jadi gimana ya? Kalau segitiga sama sisi itu semua sisinya sama panjang. Benar, sama panjang. Coba kita lihat. Antara sisi yang ini sama yang ini dia sama panjang. Kalau dia panjang ke sini, apakah dia membentuk segitiga sama sisi Kak Irvi? Enggak lagi, Bu. Oh, enggak lagi. Aku jadi grogi deh, Bu. Enggak. Jangan grogi. Nah,
Jadi setiap segitiga itu dia mempunyai sisi yang sama panjang. Kemudian ada lagi segitiga yang kedua. Coba Tia baca, itu namanya segitiga apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku. Kenapa siku-siku? Karena saya mau jawab lagi nih. Kita tunggu Tia deh. Tia tahu nggak itu apa? Tidak. Kenapa tuh namanya segitiga siku-siku? Karena apa Tia? Coba Tia baca ini. Segitiga siku-siku artinya sebuah segitiga yang mempunyai salah satu sudutnya 90 derajat. Ya. Jadi untuk segitiga siku-siku itu dia mempunyai sudut sebesar 90 derajat. Dia akan tegak lurus. Dia mempunyai siku. Ada siku Tia? Mana? Tuh. Siku Tia itu termasuk anggota gerak? Iya, kan berkaitan kan Kak Irwi? Nyambung ya, Bu. Iya, nyambung. Nah, kemudian apa lagi? Nih? segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki itu kakinya sama panjang. Tia punya kaki? Kakinya sama panjang? Iya, sama dengan segitiga. Ya Tia? Nah, jadi itu adalah macam-macam bangun datar yang berbentuk segitiga. Ada berapa Tia? 1, 2, 3. Ketiganya tuh berbeda-beda ya. Betul. Jadi tadi yang udah kita ketahui ada tadi bangun datar yang namanya apa tadi Tia? Persegi. Yang keduanya? Persegi panjang. Kemudian ada lagi yang segitiga. Segitiga apa saja? Siku. Segitiga sama kaki. Kemudian segitiga sama-sama. Oh bukan, sama sisi. sama sisi. Ada yang sama kaki, ada yang sama Sama sisi. kaki sama sisi. Ya, itu dia. Nah, jadi untuk menghitung kelilingnya ini juga punya cara ini Kak Irvi. Ada caranya. Gimana tuh Bu caranya? Kak Irvi bisa? Aduh, pelajaran sekolah waktu itu ya Bu ya? Ingat tak? Nah, sekarang coba ya. Yuk. Nah, untuk menghitung persegi itu ada caranya Tia. Tia masih ingat? Enggak. Nah, sekarang Ibu punya sebuah persegi. Kita tuliskan di sini ya. Ini namanya bangun persegi ya, bangun datar. Nah, satu sisinya ini Ibu kasih ukurannya 3 cm. Tadi sisi yang persegi ini apa tadi? Sisinya sama atau tidak? Sama, kesemuaan sisinya itu sama panjang. Ini sama yang ini dia semuanya sama. Nah, kalau yang satunya diketahui 3, apakah semuanya sama 3? Sama ya. Di sini juga 3 di sini. 3 di sini. Ada berapa semuanya angka 3 Tia? 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau cari keliling. Nah, untuk mencari keliling tentunya semua ini adalah keliling. Mulai dari sini sampai sini lagi itu namanya keliling. Untuk mencari keliling persegi caranya itu 3 sama dengan 3 ditambah 3 tambah 3. Masih ingat ya pelajarannya? Masih ternyata ya Bu ya. Kalau ada belajar tentunya dapat. Ingat ya dia. Sekarang kita hitung lagi. 3 ditambah 3 berapa? Berapa Tia? Sini Ibu bantu pegang ininya. Coba Tia hitung. 3 ditambah 3. Naikin aja tangannya biar Naikkan kelihatan. tangannya ke atas. 3
6. 6. Kemudian ditambah 3 lagi. Gimana caranya? 6-nya disimpan di kepala, ditambah 3. 9. 9. Nah, ada satu lagi 3. 9 ditambah 3. 3. Berapa dia? 9 tambah 3. Naikkan tangannya ke atas ya. 9. 10 boleh. Nah, berapa semuanya? 12. 12. Bisa Tia tuliskan angka 12? Bisa dong. Bisa. Nah, jadi kelilingnya ada berapa Tia? 12. Ada 12. Kita kasih ujungnya ini. Ini angka berapa nih Tia? Tadi bikinnya 3 Bu, terus Oh, kan 12 diganti lagi jadi 2. karena di atasnya 3 Karena di atasnya semua mungkin 3. ya. Di 12. Iya. Kasih sentimeter belakangnya Tia. C sama M. Iya, di sebelah di sini 12-nya sebelah sayang. 12 nih. Nah, 12 C. sentimeter. Itu cara mencari keliling Ya. persegi. Nah, Oke. ini persegi. Tapi sekarang Bu Pit mau kasih Tia itulah latihan. Coba Tia sendiri yang cari ya. Bu Pit kasih gambar persegi yang satu sisinya berukuran 2 cm aja. Nah, gimana cara carinya? Sekarang kita minta Tia berusaha mencari keliling persegi Iya, ya, Kak Irti. coba ya kira-kira Tia masih ingat nggak ya? Seperti contoh yang di atas tadi ya Bu ya. Masih ingat tak? Bisa nih. Karena kan pelajaran favoritnya juga matematika ya Bu. Iya. Ingat ya? Pasti inget nih Tia nih. Jangan sampai salah tulis lagi nanti Tia. Karena diajakin ngobrol. Jadi 12 bulan kita ditulis. Sama dengan Iya, tambah-tambahnya. apa Tia? Hitung. 4. Iya. Ditambah 2 berapa? Simpan di kepalanya 4 tambah 2. 6. 6 terus 6 Tambah? tambah 2. 6, 7, 8. Berapa? iya, 8. Jangan lupa satuan di belakangnya. Apa tadi Tia? Nah, itu dia. Paham Tia? Jadi sekarang Tia udah tahu ya keliling persegi ini berapa semuanya? Berapa kelilingnya jadinya Tia? 3. 4. 4. Ya gini jawaban dia tadi. Kelilingnya 8 8 cm. Ya, setelah Oke. dihitung semuanya ada 8 cm. Betul. Ya. Nah, Bu Pit nih sembari Tia masih menghitung-hitung gitu ya dalam hatinya. Masih mikir-mikirin tadi tuh menurut Bu Pit nih Kak Irvi jadi pengen tahu juga kan Bu Pit juga sehari-hari waktu di masa pandemi ini juga sering datang ke rumah siswa. Nah, sekarang kita dari RRI dari Pro 2 tuh bikin acara khusus untuk ibu-ibu guru seperti Bu Pit nih yang mau datang ke rumah siswanya khususnya teman-teman kita yang disabilitas. Nah, menurut Bu Pit gimana sih acara kita ini, Bu? Ya, kalau menurut Bupit ya untuk acara ini sangat bagus lah gitu. Iya. Karena apa? Karena kegiatan ini dapat membantu dan menuntun siswa itu apalagi di masa pandemi ini kan kondisi sekolah yang tidak memungkinkan. Betul. Sehingga siswa kita itu memang butuh pembelajaran langsung dari gurunya seperti itu. betul. Karena kadang kita mengasih tugas anak-anak ini kan tidak paham. Jadi Iya. dengan adanya kegiatan guru keliling ini sangat membantu siswa di masa pandemi ini untuk belajar. Iya, betul Sehingga dia sekali. tidak ketinggalan pembelajaran. Apalagi juga udah mau ujian Iya. gitu ya Bu ya untuk mid semester ini ya. Mungkin Oke. sekarang udah semester nih. Oh udah Kayak udah gitu. semester semester ya Bu. satu. Oh iya betul. Nah kalau untuk Tia sendiri apa nih Bu pesannya? Untuk Tia rajin-rajinlah belajar ya, jangan pantang menyerah. Harus pantang menyerah harus ya pantang Bu. menyerah. Iya betul. Salah bukannya ngomong. Harus Nah, pantang menyerah iya. ya Tia. Nggak boleh patah semangat, pokoknya Iya. semangat terus. Betul. Tia Ya, sendiri Tia. kalau sudah besar nanti cita-citanya mau jadi apa? Di guru. Jadi guru juga kayak Bu Pit. Wih, harus bisa berarti kalau mau jadi guru harus belajar ya. Guru matematika juga. Iya. Mudah-mudahan cita-cita Tia tercapai ya Kak Irti. Betul sekali. Jadi pelajaran kita udah selesai nih ya Bu ya. Iya. Tadi di awal tentang rangka, terus kemudian dilanjutkan dengan bangun datar. Ada persegi dan juga segitiga tadi ya Bu. Oke deh kalau gitu. Bu Pit, kalau untuk teman-teman di sekolah nih, selain Tia, teman-teman kita yang ada di sekolah lainnya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu sama teman-teman yang lain juga ya. Dengan guru yang lain juga mungkin ya Bu ya. Iya. Masih dari SLB Baso ya. Oke deh. Tia terima kasih banyak. Habis ini lanjutin lagi belajarnya ya sama kakaknya.
Oke deh kalau gitu. Bu juga terima kasih banyak sama-sama, Kak sudah Dina. mau kita jemput dan kita antar ke rumah siswanya belajar sama-sama di sini ya. Oke deh, buat sahabat kreatif juga terima kasih banyak udah dengerin kita nih kurang lebih 1 jam kebersamaan kita di Guru Keliling. Jangan lupa dengerin terus acara yang satu ini setiap hari Rabu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Minggu depan kita ketemu lagi ya sahabat kreatif. Mungkin barengan Irvi lagi atau sama yang lain kita tungguin aja ya. Kalau gitu kita bertiga di sini pamit dulu sahabat kreatif, sampai ketemu lagi. Dadah. Kakak, terima kasih ya. Makasih ya Tia. Kita permisi dulu. Assalamualaikum. Ya. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.